hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Saya sampaikan selamat pagi, Shalom. Baik, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada pengumuman yang diralat tentang ibadah lansia. Ibadah lansia itu pada hari ini tanggal 27 bulan 2 2022, WL-nya Ibu Agustina Dian. Pengkhotbahnya yaitu Bapak Pendeta Juman Ngau, jenis ibadah puji-pujian. Itu untuk lansia. Baik Bapak Ibu Saudara, mari langsung kita membuka firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada kesempatan pagi hari ini. Saya mengajak kita melihat firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 9. Injil Matius pasal 9 kita baca ayat 18 sampai 26. Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Sekali lagi Injil Matius pasal 9, kita mulai membaca ayat 18 sampai 26. Kita baca bagian ini secara bersamaan. Kita baca sama-sama dari ayat 18 sampai 26. Hitungan ketiga kita mulai membaca. 1, 2, 3. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di hari terakhir atau minggu terakhir dengan tema bertumbuh lebih kuat. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan membahas lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, yaitu bertumbuh lebih kuat dalam situasi sulit. Bertumbuh lebih kuat dalam situasi sulit. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan begitu banyak penjelasan tentang bertumbuh lebih kuat. Tapi saya akan memfokuskan pengajaran ini dalam situasi sulit. Kenapa? Karena Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sedang berada dalam situasi sulit itu. Dan kalau kita tidak kuat dalam situasi sulit, maka kita tidak akan menikmati pertumbuhan di dalam kekuatan iman itu. Pertanyaannya adalah, mengapa kadang Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam hidup kita? Mengapa kadang Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, tadi kita baru dengar kesaksian. Saya agak ngerti sedikit tentang apa yang disampaikan oleh Amai Kajan tadi. Bahwa Tuhan mengizinkan dia mengalami sakit untuk memproses dia. Tuhan mengizinkan situasi sulit dalam kehidupan
Kita sebagai orang percaya, kadang Tuhan sedang melihat seperti apa iman kita. Apakah iman kita bertumbuh lebih kuat ketika kita ada dalam situasi yang nyaman? Apakah iman kita bertumbuh lebih kuat ketika kita punya segalanya? Tetapi bagaimana dengan situasi sulit yang kita hadapi? Apakah kita bertumbuh lebih kuat? Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang kehilangan pekerjaan hari ini. Ada banyak orang yang kehilangan penghasilan hari ini. Ada banyak orang yang kehilangan kedudukan hari ini. Ada banyak orang kehilangan kesehatan hari ini. Dan itulah situasi sulit yang sedang kita alami hari ini. Pertanyaannya, apakah kita mengalami pertumbuhan dalam situasi sulit itu? Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat pengajaran firman Tuhan, Rasul Paulus menekankan begini. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3, Rasul Paulus bilang begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ya. Dalam Roma pasal 5 ayat 3, saya tertarik meneliti kata kesengsaraan yang ada dalam kitab Roma ini. Kata kesengsaraan ini memiliki pengertian tribulasi, tribulation, atau kesengsaraan. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan penderitaan, penindasan, dan penganiayaan, tribulasi, masa tribulasi. Itu pengertian kata kesengsaraan. Dan Paulus menekankan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 3 ini, kita justru diajar untuk bermegah dalam hal itu, Bapak Ibu Saudara. Bermegah di dalam kesengsaraan, bermegah di dalam penderitaan, bermegah di dalam penindasan dan penganiayaan. Pertanyaan saya, pernah lihat orang bermegah dalam keadaan yang tidak baik? Ya, Paulus mengajarkan bermegah dalam kesengsaraan. Bapak Ibu Saudara pernah melihat orang bermegah dalam keadaan menderita? Lalu dia berkata, saya sedang menderita. Yes, saya bermegah karena saya menderita. Pernah? Bapak Ibu Saudara mungkin pernah melihat dia orang tidak waras. Betul ya? Kalau orang sedang ada dalam penderitaan lalu dia bilang, yes, saya sedang menderita. Kita pasti berkesimpulan orang itu orang gila. Benar ya? Karena di mana-mana normalnya manusia tidak akan mungkin mau mengalami masa penderitaan itu. Situasi sulit itu tidak mungkin. Orang berkata, ya saya ada dalam penderitaan dan saya bersyukur untuk hal itu. Tapi Paulus menekankan, kita malah juga bermegah dalam kesengsaraan kita. Bapak Ibu Saudara, kadang situasi sulit. Kadang situasi sulit Tuhan hadirkan untuk menguatkan iman kita. Kadang situasi sulit itu Tuhan hadirkan. Supaya apa? Supaya kita dikuatkan dalam iman kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Daud. Ya, kalau kita lihat Daud misalnya. Daud diizinkan Tuhan untuk mengalami situasi sulit yang dia hadapi. Situasi sulit yang Daud alami adalah ketika kerajaannya dikudeta oleh anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Dalam situasi sulit itu Daud tidak pernah kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Tetapi justru dalam situasi sulit itu Daud bertambah lebih kuat di dalam Tuhan. Daud justru bertambah lebih kuat, bertumbuh lebih kuat di dalam Tuhan. Daud tidak pernah meninggalkan imannya ketika dia berada dalam situasi sulit, Bapak Ibu Saudara. Tetapi semakin dia bertambah dalam imannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Situasi sulit apa yang sedang kita alami hari ini? Bapak Ibu Saudara, jangan pernah mengeluh ketika kita sedang diperhadapkan pada situasi sulit itu. Tetapi nikmatilah proses yang Tuhan sedang izinkan untuk kita alami di dalam kehidupan kita. Saya sedang mengibaratkan hal ini seperti permata, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara punya permata, permata itu semakin digesek, semakin digosok, semakin digesek, maka dia akan semakin menghasilkan kualitas permata yang baik. Benar ya? Akan menghasilkan kualitas permata yang baik. Demikian dengan iman kita, Bapak Ibu Saudara. Semakin kita setia menjalani kehidupan dalam situasi sulit, maka kita akan semakin menikmati ini. Bertumbuh lebih kuat dalam iman kita kepada Tuhan.
bertumbuh lebih kuat dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat teks yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Di dalam teks ini ada dua figur yang diceritakan. Figur pertama adalah seorang kepala rumah ibadat yang memiliki pergumulan anaknya mengalami kematian secara fisik. Figur yang kedua yang diceritakan dalam bagian ini adalah seorang perempuan 12 tahun mengalami pendarahan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan seorang 12 tahun yang sakit pendarahan? Saya sedang membayangkan bahwa betapa sangat orang ini tersiksa. Saya melihat bahwa jangankan 12 tahun orang kalau sakit pendarahan, 1-2 hari itu bisa meninggal orang. Ini 12 tahun dialami oleh seorang perempuan yang sakit pendarahan. Dan kita lihat dua figur ini, Bapak Ibu Saudara. Figur pertama adalah seorang kepala rumah ibadat yang memiliki situasi sulit di mana anaknya perempuan mengalami kematian secara fisik. Ini situasi sulit yang sedang dialami oleh seorang kepala rumah ibadat itu. Ya. Kita melihat Bapak Ibu Saudara, dan saya mengajak kita untuk melihat kebenaran yang terkait dengan bertumbuh lebih kuat dalam situasi sulit yang kita lihat dalam teks Injil Matius pasal 9 ayat 18. Waktu Tuhan Yesus sedang mengajarkan orang-orang percaya dan orang banyak, Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba muncul seseorang yang memohon pertolongan Tuhan. Waktu Yesus sedang mengajarkan, berkhotbah, tiba-tiba muncul seorang kepala rumah ibadat dan berlutut di hadapan Tuhan dan dia mohon pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seseorang yang muncul itu di hadapan Tuhan adalah seorang kepala rumah ibadat dalam pasal 9 ayat 18. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu Saudara ketika melihat dan mendengar bahwa yang datang kepada Yesus itu adalah seorang kepala rumah ibadat? Apa yang terlintas di pikiran kita waktu berbicara bahwa dia seorang kepala rumah ibadat? Mungkin kita akan berpikir dia ketua jemaat. Mungkin kita berpikir dia adalah seorang yang setia ke gereja. Mungkin kita berpikir dia adalah seorang BPJ. Mungkin kita berpikir dia adalah seorang yang sangat dihormati di gereja. Bapak Ibu Saudara, mungkin juga kita sedang membayangkan bahwa dia adalah seorang yang taat kepada Tuhan Yesus. Atau mungkin juga kita sedang membayangkan bahwa orang ini adalah penatua jemaat. Dan kalau dia adalah penatua jemaat, maka dia layak untuk menerima pengampunan Yesus. Mungkin kita sedang membayangkan itu. Tapi apakah benar seorang kepala rumah ibadat ini adalah seorang yang percaya Tuhan? Bapak Ibu Saudara, siapa sebenarnya seorang kepala rumah ibadat ini? Kalau dalam Injil Matius kita tidak diberikan secara pasti siapa namanya. Kita tidak diberikan informasi tentang identitas seorang kepala rumah ibadat ini. Tapi kalau kita lihat dalam paralel cerita ini di Injil Markus dan Lukas, maka kita akan menemukan siapa sebenarnya seorang kepala rumah ibadat ini. Coba kita lihat dalam Injil Markus pasal 5. Ini paralelnya ya. Injil Markus pasal 5 ayat 22 dikatakan begini. Injil Markus pasal 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Perhatikan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bapak Ibu Saudara, kita telah diberikan informasi bahwa rupanya seorang kepala rumah ibadat ini identitasnya dikenal. Namanya jelas, yaitu Yairus. Yairus, Bapak Ibu Saudara. Menarik bahwa waktu Yairus berjumpa dengan Yesus, yang Yairus lakukan adalah menyembah Yesus dalam pasal 9 ayat 18. Yairus lakukan adalah menyembah Yesus. Kalau kita lihat dalam versi Lukas dan versi Markus, dia tidak pakai kata menyembah. Dia pakai kata tersungkur. Tetapi dua kata ini memiliki makna yang sama. Menyembah dan tersungkur. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa Yairus harus menyembah
Tuhan Yesus. Waktu dia datang dan berjumpa dengan Yesus, dia berlutut dan menyembah. Pertanyaannya adalah, mengapa dia harus menyembah Tuhan Yesus? Mengapa Yairus harus sujud dan menyembah kepada Yesus? Apakah dia seorang yang mempercayai Yesus itu adalah Tuhan? Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa sih kepercayaan Yairus? Lalu dia dikatakan adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat apa? Makanya saya bilang tadi, Bapak Ibu Saudara jangan membayangkan bahwa Yairus ini adalah orang Kristen seperti kita. Yairus bukanlah seorang yang menganut kepercayaan di mana mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang harus disembah. Apa kepercayaan Yairus? Kepercayaan Yairus adalah kepercayaan yang disebut dengan Yudaisme, kepercayaan Yahudi. Kepercayaan yang dianut oleh Yairus adalah kepercayaan Yudaisme. Dan kepercayaan Yudaisme ini adalah kepercayaan asli orang Yahudi. Ya. Dan termasuk Yairus menganut kepercayaan ini. Bapak Ibu Saudara, Yairus tidak hanya sekedar menganut kepercayaan Yudaisme. Ya. Yairus tidak hanya sekedar menganut kepercayaan Yahudi itu. Tetapi firman Tuhan mencatat dia adalah seorang kepala kepercayaan itu. Dia tidak hanya sekedar menganut, Bapak Ibu Saudara, tetapi dia adalah kepala rumah ibadat Yudaisme itu. Ya. Menariknya, Bapak Ibu Saudara, adalah bahwa kepercayaan Yudaisme, kepercayaan yang dianut oleh Yairus adalah kepercayaan yang tidak pernah mengakui. Perhatikan ini. Kepercayaan Yudaisme adalah kepercayaan yang dianut oleh Yairus, kepercayaan yang tidak pernah mengakui kalau Yesus itu adalah Allah yang harus disembah. Mereka sama sekali tidak mengakui. Lalu pertanyaannya, kenapa waktu Yairus datang berjumpa dengan Yesus, dia langsung menyembah? Padahal Bapak Ibu Saudara itu larangan kepercayaan mereka. Mereka sangat tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apalagi sampai disembah. Kepercayaan Yudaisme, agama Yahudi. Kepercayaan yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah. Apalagi sampai disembah. Tetapi waktu Yairus berjumpa dengan Tuhan, apa yang Yairus lakukan? Dalam ayat 18 dikatakan bahwa sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia. Menyembah, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Yairus melakukan ini? Bapak Ibu Saudara, kalau kita teliti melihat bagian ini, kita akan menemukan sangat sederhana. Mengapa Yairus melakukan itu? Padahal agama yang dianut oleh Yairus, mereka tidak pernah mengakui kalau Yesus itu adalah Tuhan, harus disembah. Mereka tidak mengakui hal itu. Lalu pertanyaannya, mengapa Yairus melakukan tindakan penyembahan itu? Kalau kita lihat lebih teliti, maka kita akan menemukan mengapa Yairus melakukan itu. Karena Yairus sedang membutuhkan pertolongan. Artinya bahwa Yairus sedang ada dalam situasi sulit. Ya, Bapak Ibu Saudara nangkap maksud saya ya. Mengapa Yairus harus menyembah Tuhan? Bukan karena kepercayaan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allah yang harus disembah. Tetapi karena Yairus sedang ada dalam situasi sulit. Situasi sulit yang Yairus alami adalah anak perempuannya mengalami kematian secara fisik. Dan itulah yang menjadi situasi sulit yang Yairus hadapi. Situasi sulit itulah yang mendorong Yairus untuk datang kepada Yesus. Dia mengorbankan jabatannya sebagai kepala sinagog. Kepala sinagog itu, sinagog adalah tempat ibadah agama Yahudi. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat, di mana orang Yahudi berkumpul untuk memuji kepada sang sesembahan mereka. Tetapi waktu dia berjumpa dengan Tuhan, situasi sulit itulah yang membawa dia untuk datang kepada Yesus. Dan dia mengalami ini, bertumbuh lebih kuat. Makanya saya bilang bahwa hari ini ketika kita ada dalam situasi sulit, Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah. Bersyukurlah
Kalau anak-anak kita sedang diizinkan Tuhan untuk sakit, bersyukur. Tuhan sedang punya rencana. Tuhan sedang membangun kita untuk lebih kuat lagi di dalam Dia. Seperti Yairus yang tadinya tidak mengakui Yesus Allah yang harus disembah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya telah katakan bahwa mengapa kadang Tuhan izinkan situasi sulit terjadi dalam hidup kita supaya kita semakin kuat, semakin bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Situasi sulit itulah yang mendorong Yairus untuk datang kepada Yesus. Dia mengorbankan jabatannya sebagai seorang pemimpin jemaat. Dia mengorbankan jabatannya sebagai seorang pemimpin jemaat sinagog. Sebagai seorang pemimpin agama Yudaisme. Dia korbankan itu. Bapak Ibu Saudara, coba kita berpikir, kira-kira konsekuensi apa yang akan Yairus alami? Waktu dia sebagai seorang pemimpin melanggar aturan agama mereka. Kira-kira konsekuensi apa? Pasti dia, kalau dalam kalangan gereja Kimanjil, pasti diskorsing. Kalau melanggar aturannya, pasti diskorsing. Dan saya sedang membayangkan, saya sedang berimajinasi. Saya kalau baca Alkitab senang berimajinasi. Saya sedang berimajinasi bahwa pasti Yairus mengalami yang namanya skorsing. Karena kepercayaan mereka tidak mengizinkan untuk menyembah Yesus. Tetapi Yairus lakukan. Pasti Yairus mengalami skorsing. Dari kepercayaan Yudaisme itu. Pasti dia kalau bukan diskorsing, dipecat. Kalau bukan diskorsing, dipecat. Tapi Yairus melakukannya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya adalah situasi sulitlah yang membawa Yairus untuk berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya menafsirkan begini Bapak Ibu Saudara bagian ini. Bahwa Yairus tidak akan mungkin, ini penafsiran saya. Yairus tidak akan mungkin mencari Yesus kalau dia tidak ada dalam situasi sulit itu. Saya ulangi ya. Yairus tidak akan mungkin mencari Tuhan Yesus kalau dia tidak mengalami pergumulan itu atau situasi sulit itu. Sangat tidak mungkin dia mencari Tuhan. Tapi karena dia diizinkan Tuhan mengalami situasi sulit itu. Situasi sulit itulah yang membawa dia untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan mengalami pertumbuhan lebih kuat. Bapak Ibu Saudara, tetap meyakini bahwa ketika kita ada dalam situasi sulit. Pergumulan rumah tangga, pergumulan kesehatan, pergumulan pekerjaan, pergumulan keuangan ekonomi kita. Kalau Tuhan izinkan kita sedang berada dalam situasi sulit dalam segala lini, maka tetap yakini dan percaya Tuhan sedang merancang kita untuk menikmati kebaikan dalam setiap prosesnya. Seperti kesaksian Amai Kajan tadi ya. Dia bersyukur karena Tuhan izinkan dia untuk mengalami sakit supaya Tuhan memproses dia. Bapak Ibu Saudara, belum lagi kalau kita lihat kehidupan orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah perbudakan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah situasi sulit yang Tuhan izinkan kepada mereka. Tujuannya bukan supaya mereka binasa. Tujuannya supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Ini yang tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh orang Kristen. Kadang kita terlalu cepat menuduh Tuhan. Tuhan, kenapa saya ada dalam situasi sulit ini? Kenapa saya harus mengalami ini? Kenapa saya yang diizinkan Tuhan untuk ini dan itu? Kita tidak pernah menyadari bahwa sebenarnya Tuhan sedang punya rencana indah dalam situasi sulit itu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita sedang mengalami situasi sulit, mungkin kita sedang menangis, mungkin kita sedang sedih, mungkin kita sedang kecewa, tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan sedang memproses kita untuk menikmati anugerah dan pertolongan Tuhan. Tetap nikmati pertumbuhan lebih kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya meyakini bahwa Tuhanlah yang mengizinkan situasi sulit terjadi dalam kehidupan Yairus. Tuhan yang mengizinkan Yairus untuk mengalami situasi sulit itu. Dan pada akhirnya Tuhan juga yang memanggil dia. Mengizinkan dia untuk berjumpa dengan dia sendiri. Kalau kita memperhatikan. Di dalam ayatnya yang ke-18 dikatakan begini. Pasal 9 ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka. Datanglah seorang kepala rumah ibadat.
lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar. Hal pertama, apa yang Yairus lakukan ketika dia berada dalam situasi sulit? Yang pertama, yang Yairus lakukan ketika dia berada dalam situasi sulit adalah, yang pertama dalam ayat 18, saya menyimpulkan bahwa dia datang dan menyembah Yesus. Dalam ayat 18 ya, saya ulangi bacakan supaya Bapak Ibu Saudara jelas. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah. Pertama datang. Ada kata datang. Lalu setelah datang, dia mengekspresikan kekagumannya kepada Tuhan itu dengan menyembah. Jadi kesimpulan saya pertama, yang Yairus lakukan ketika dia ada dalam situasi sulit, dia datang kepada Yesus dan menyembah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada dalam situasi sulit, apa yang kita lakukan? Apakah kita datang menyembah, atau kita justru mengomel sama Tuhan, komplain sama Tuhan? Kenapa Tuhan? Yang Yairus lakukan adalah dia datang dan menyembah Tuhan Yesus. Sudah saya jelaskan tadi bahwa kepercayaan Yairus bukanlah kepercayaan yang menganut bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah. Tetapi Yairus datang menyembah Tuhan. Saya tertarik dengan kata menyembah, Bapak Ibu Saudara. Kata menyembah dalam bahasa Yunani disebut proskuneo. Ini memiliki pengertian sujud, tersungkur sampai ke tanah. Kata proskuneo atau kata menyembah. Bapak Ibu Saudara, menyembah adalah bentuk ekspresi tertinggi orang Yahudi kepada sang sesembahan. Orang Yahudi ketika melakukan tindakan penyembahan itu, mereka melakukan kepada sesuatu yang dianggap sangat sakral. Dan mereka menganggap yang menerima sesembahan itu adalah seseorang yang layak menerimanya. Jadi mereka tidak sembarangan ketika melakukan tindakan proskuneo, ketika melakukan tindakan penyembahan. Mereka sedang melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang harus disembah. Waktu Yairus berjumpa dengan Tuhan, waktu Yairus mengalami situasi sulit, yang Yairus lakukan adalah datang dan menyembah Tuhan. Inilah sikap yang harus kita miliki, Bapak Ibu Saudara. Situasi sulit seberat apapun yang kita miliki, pergumulan seberat apapun yang sedang kita alami. Mungkin Bapak Ibu Saudara sedang putus asa saat ini. Saya tetap mau katakan bahwa di dalam Tuhan tetap ada harapan. Tinggal tergantung dari kita. Apakah kita mau datang dan menyembah Dia atau tidak? Apakah kita datang mau menyembah Dia atau tidak? Menyembah juga adalah bagian dari ekspresi di mana dia sedang merendahkan dirinya, tersungkur di hadapan kaki Tuhan. Ya. Kadang ketika kita diperhadapkan pada situasi sulit, Bapak Ibu Saudara, kadang kita menomor sekiankan Tuhan. Kita cari orang pintar dulu. Kita cari orang yang bisa memberikan solusi dulu. Kalau sudah kita cari semuanya itu, baru kita cari Tuhan. Itu terbalik, Bapak Ibu Saudara. Bahkan itu keliru, saya katakan. Yang benar adalah ketika kita ada dalam situasi sulit, tetap datang berfokus kepada Tuhan. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan pernah mengandalkan kekuatan siapapun. Karena ketika kita mengandalkan manusia, maka kita tidak akan mengalami yang namanya bertumbuh lebih kuat. Ya, firman Tuhan jelas berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia, yang menaruh harapannya pada manusia. Tetapi justru kita akan diberikan kemampuan ketika kita akan mengandalkan Tuhan dalam situasi sulit yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kadang Tuhan mengizinkan situasi sulit terjadi dalam hidup kita. Tujuannya adalah supaya kita mengalami pertumbuhan dalam iman kita untuk lebih kuat lagi. Lebih erat lagi hubungan kita dengan Tuhan. Supaya kita di dalamnya diteguhkan dalam iman dan kepercayaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita sedang ada dalam situasi sulit, jangan pernah protes sama Tuhan. Jangan pernah mengeluh sama Tuhan. Mungkin Tuhan sedang menginginkan kita untuk bertumbuh lebih kuat lagi dalam pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2-4 dikatakan begini.
Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4 dikatakan begini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketika kita setia menjalani pergumulan, kita akan menghasilkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Ketaatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Yairus lakukan. Tadi yang pertama, ketika dia berada dalam situasi sulit, yang dia lakukan adalah datang dan menyembah Yesus. Yang kedua, yang Yairus lakukan ketika dia berada dalam situasi sulit. Masih dalam ayatnya yang ke-18. Sekali lagi saya bacakan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saya ulangi pernyataan Yairus dalam bagian terakhir ya. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang Yairus lakukan ketika dia berada dalam situasi sulit, yang dia lakukan adalah dia beriman dengan sungguh-sungguh. Dia percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Dia tahu bahwa anak perempuannya telah mengalami kematian secara fisik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, yang dia lakukan adalah datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini iman Yairus. Bahwa sebenarnya dia sudah tahu anak perempuannya telah mengalami kematian secara fisik. Dan dari logika manusia sangat tidak mungkin orang yang mati akan dibangkitkan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dalam situasi sulit itulah dia kemudian diberikan pengharapan bahwa datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Ini iman yang keluar dari diri Yairus. Dia beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini suatu pernyataan iman yang sangat luar biasa dari seorang Yairus. Ketika dia sedang ada dalam situasi sulit, ia tetap mampu beriman dengan sungguh kepada Tuhan dan dia berkata, datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan iman kita? Apakah kita bertumbuh lebih kuat dalam iman kita ketika kita ada dalam situasi sulit? Ketika Tuhan mengizinkan hari ini mungkin kita sedang bangkrut. Apakah iman kita semakin kuat di dalam Tuhan? Ketika Tuhan mungkin mengizinkan kita sedang mengalami apapun itu persoalannya. Pertanyaannya adalah apakah kita tetap beriman sungguh kepada Tuhan seperti Yairus? Atau justru iman kita melemah? Tapi dalam hal ini kita diberikan kekuatan dan pengharapan bahwa iman itu harus kuat. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang Yairus lakukan ketika dia berada dalam situasi sulit, yang dia lakukan adalah dia bertobat sungguh-sungguh kepada Yesus. Dia bertobat sungguh-sungguh dan dia datang kepada Yesus. Dia percaya kepada Yesus. Apa bukti bahwa Yairus bertobat? Yang pertama, buktinya adalah dia datang dan menyembah Yesus. Itu bukti bahwa dia bertobat. Yang kedua, bukti bahwa Yairus bertobat adalah dia beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi ketika Yairus ada dalam situasi sulit, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dan dia mau menjadi orang yang telah diperbaharui dalam hidupnya. Menjadi seorang yang lahir baru. Sekalipun kepercayaan Yairus, kepercayaan lama yang dianutnya adalah kepercayaan tidak pernah mengakui Yesus sebagai Allah, sebagai Tuhan yang harus disembah. Tapi Yairus mengalami pemulihan. Makanya saya berkesimpulan bahwa Yairus mengalami pertobatan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, inilah kebenaran Tuhan yang menguatkan kita. Terakhir bahwa sebagai kesimpulan saya menceritakan seorang tokoh sejarah yang nyata ya. Ada seorang penulis syair lagu yang sangat terkenal. Namanya adalah Fanny Crosby. Bapak Ibu Saudara mungkin tahu, dia adalah penulis beberapa syair di buku nyanyian Kemenangan Iman. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah
menyanyikan bila kulihat bintang gemerlap. Itu adalah syairnya Fanny Crosby yang menulis. Jadi Fanny Crosby ini terlahir dari keluarga miskin. Terlahir dari keluarga yang sangat tidak mampu. Dan sejak kecilnya Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang tunanetra, mengalami kebutaan total, mengalami kebutaan lumpuh, dan dia tidak bisa melihat. Dalam keterbatasan itu Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby bukan kehilangan imannya kepada Tuhan, tetapi justru dalam keadaan buta yang tidak melihat apa-apa, Yairus mengalami pertumbuhan, bukan Yairus ya, Fanny Crosby. Dalam keadaan buta itu Fanny Crosby mengalami pertumbuhan iman. Ketika dia buta, dia menulis begitu banyak syair lagu kemenangan iman. Salah satu lagu yang terkenal adalah ketika dia menulis bila kulihat bintang gemerlapan. Bapak Ibu Saudara, waktu saya menyanyikan syair ini, saya sangat tertegun. Kenapa? Karena seorang penulis syairnya adalah seorang yang buta, tidak bisa melihat. Lalu dia berkata, bila kulihat bintang gemerlapan. Dari mana dia bisa lihat? Dari mana dia bisa lihat? Sesuatu yang benar-benar menyentuh. Bahwa di tengah keterbatasan itu, dia bukan tidak bertumbuh dalam imannya. Dalam situasi itu dia malah mengalami pertumbuhan imannya, malah lebih kuat. Ketika dia berhasil, Bapak Ibu Saudara, ada seorang wartawan datang dan mewawancarai Ibu Fanny Crosby ini. Wartawan bertanya, Ibu Fanny, kalau Ibu Fanny Crosby sekiranya mungkin ada dokter yang datang mengobati, lalu Ibu Fanny akan disembuhkan, apakah Ibu Fanny Crosby mau? Jawaban Ibu Fanny Crosby adalah, saya tidak mau sembuh dari buta saya. Seorang wartawan ini heran, Bapak Ibu Saudara, mengapa? Mengapa ibu tidak mau sembuh dari kebutaan? Lalu Fanny Crosby berkata bahwa saya tidak mau sembuh dari kebutaan adalah karena saya ingin ketika saya pulang ke surga, ketika saya harus dipanggil pulang, Bapa di surga melalui kematian, maka orang pertama yang saya lihat adalah juru selamat saya. Makanya saya tidak mau sembuh dari kebutaan saya waktu saya berada di dunia. Yang saya mau adalah ketika saya nanti di surga, orang pertama yang saya lihat adalah sang juru selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, inilah suatu keadaan yang sulit. Tidak membuat Fanny Crosby down, tetapi dia malah bertumbuh, bertambah lebih kuat di dalam kehidupan imannya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Silakan Bapak Ibu Saudara berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu yang telah mengajarkan kami, di mana kami harus tetap kuat dalam situasi apapun kami. Kalau hari ini jemaat Tuhan sedang mengalami pergumulan yang berat, kalau hari ini ada keluarga-keluarga yang sedang terancam keutuhan rumah tangga mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, mari campur tangan di sana. Tuhan, pulihkan semuanya, supaya kami dapat melihat Allah yang kami sembah, supaya kami dapat melihat karya nyata yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami, dan pada akhirnya kami mengalami dan menikmati bertumbuh lebih kuat di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran-Mu ini dalam diri kami. Kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami dalam persekutuan ini. Puji-pujian kami, doa kami, bahkan firman-Mu yang telah kami dengarkan, kiranya dipermuliakanlah Tuhan atas semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Allah kita. Allah adalah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil engkau ke dalam kemuliaan-Nya yang kekal. Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat.
Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Hu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali saat teduh. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Saya ucapkan selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, diingatkan kembali agar kita tetap mematuhi prokes, tetap memakai masker dan mencuci tangan. Terima kasih.